Keberadaan makam Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman, Ki Ageng Wono Ombo, Panembahan Wong Agung Keluarga Waliullah Sunan Kalijogo, Raden Said, dan Sunan Ngudung, Sunan Kudus. Bahwasanya berada di Dusun Plombokan Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Sidoarjo. Di Dusun Plombokan ada makam Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman dari golongan keluarga Waliullah yang diistimewakan, Sunan Kalijogo, Raden Said, dan Sunan Ngudung, Sunan Kudus. Ujangan Romo Kiai Haji Mas Mansur almarhum. Pada masa lajang, Sang Maha Guru sedang bercengkrama dengan Romo Kiai Haji Mas Mansur, pemangku Pondok Sono yang merupakan pondok sepuh yang berada di Kecamatan Buduran. Kondisi Romo Kiai Haji Mas Mansur saat itu kurang enak badan, sehingga beliau minta tolong kepada Sang Maha Guru remaja untuk dipijit seluruh badan. Karena hanya Sang Maha Guru remaja yang mampu dan cocok melayani pemijitan kepada Romo Kiai. Pada saat itulah terjadi dialog percakapan penting yang menjadi catatan dan amanah yang harus ditindaklanjuti oleh Sang Maha Guru. Dialog percakapan sang kakek dengan adalah sebagai berikut. Romo Kiai, Nggernak, Gus, Ut Pagerwojo, pernah mengutarakan informasi bahwa Wonoayu mempunyai waliullah. Orang yang dipilih Allah yaitu Raden Mas Honggo Kusumo Mbah Syekh Jafar Rohman. Sang guru remaja hanya mendengarkan saja, dan akhirnya Romo Kiai melanjutkan pembicaraannya. Romo Kiai Haji ujar cerita. Sudah menjadi kebiasaan sejak lama bahwa Gus, Ut sering melakukan perjalanan dengan menumpang kendaraan umum Len Sidoarjo Krian, maupun dengan diantar dengan seseorang, namun beliau selalu turun di perempatan Wonoayu sisi barat kemudian berjalan ke arah utara dan tidak seorang pun mengetahui kemana tujuan sang waliullah. Balasan percakapan sang guru. Insya Allah Romo Kiai, saya mohon doa restunya suatu saat nanti. Saya akan melakukan pencarian sebagaimana dimaksud Romo Kiai. Renungan Sang Maha Guru. Dari pembicaraan tersebut di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat dihimpun Sang Maha Guru diantaranya. Yang dituju oleh Sang Waliullah Gus, Ut dapat diyakini ada hubungannya dengan makam seorang waliullah yang menjadi Gondoyonin, pamor telatah Wonoayu. Berdasarkan bahan renungan tersebut, Sang Maha Guru menetapkan niat untuk melakukan pencarian jejak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Romo Kiai Haji Mas Mansur almarhum pada hari yang ditentukan. Akhirnya di suatu tempat ditemukanlah sebuah makam tunggal yang berada di rerimbunan semak dan pepohonan di atas hamparan tanah pekarangan yang dikelilingi oleh persawahan yang terletak di Dusun Plombokan. Orang setempat menyebut Pelemboan, Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Setelah menemukan makam tunggal tersebut, Sang Maha Guru belum dapat melakukan sesuatu apapun yang berhubungan dengan kondisi fisik yang berada di pekarangan tersebut kecuali hanya menetapkan sebuah keyakinan bahwa yang berada di dalam makam tersebut adalah bukan orang sembarangan, tetapi beliau adalah orang yang telah mencapai titik kesempurnaan sebagai hamba Allah. Bahkan mungkin seorang waliullah sebagaimana pernah disebutkan dan diceritakan oleh Sang Waliullah Gus, Ut kepada Romo Kiai Haji Mas Mansur almarhum. Sejak menemukan makam tersebut, Raden Mas Honggo Kusumo Mbah Syekh Jafar Rohman tersebut, Sang Maha Guru belum memikirkan apapun yang berkaitan dengan makam tersebut. Sehingga hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, sampai bulan pun berganti tahun. Pada akhirnya Sang Maha Guru menyampaikan pesan kepada para kijuru Padepokan Gunting Panitis Panotogomo. Pesan Sang Maha Guru kepada kijuru Padepokan Gunting Panitis Panotogomo. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu terakhir ini saya selalu mendapat isyarah didatangi seseorang yang mengaku bernama Syekh Jafar Rohman Al-Goni Al-Mukhni Pangeran Raden Mas Honggo Kusumo dari Plombokan. Beliau Pangeran Raden Mas Honggo Kusumo Mbah Syekh Jafar Rohman mengundang kita sowan ke Dusun Plombokan. Dengan adanya tanggapan dari para kijuru Padepokan tersebut, maka Sang Maha Guru menyampaikan usulan agar di bulan Selo atau Dzulqaidah adalah sangat baik untuk riyadoh dan zikir.
Maka jika dikaitkan dengan isyarah yang diterima tersebut, maka untuk acara riadoh dan zikir bulan Selo dapat dipusatkan di makam Eyang Syekh Jafar Rohman di Dusun Plombokan, Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didorong oleh semangat yang membara. Sang Maha Guru tidak mengakhiri kegiatannya untuk beristirahat setelah melakukan penggemblengan Ki Juru Padepokan. Malam itu jam 2:30 petang dini hari, Sang Maha Guru melanjutkan mujahadah untuk dapat memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang asal-usul sejatinya Syekh Jafar Rohman. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan kemudahan kepada Sang Maha Guru untuk melakukan penelusuran nasab hingga sampai waktu menunjukkan terbitnya sang fajar. Asal-usul jati diri Syekh Jafar Rohman telah berhasil merangkum oleh Sang Maha Guru dengan berhasil. Dari penelusuran jati diri Syekh Jafar Rohman silsilah dapat disimpulkan bahwa ternyata sesungguhnya beliau mempunyai nasab yang jelas dan berasal dari kalangan keluarga yang istimewa dan diistimewakan di telatah tanah Jawa, yaitu masih keturunan dari keluarga Waliullah Sunan Kalijogo Raden Said dan keluarga Sunan Ngudung, Romo Sunan Kudus. Yang melanjutkan keturunan dari Eyang Syekh Jafar Rohman tidak ada, karena Eyang Syekh Jafar Rohman tidak menikah maupun mengangkat anak atau murid. Sebagaimana diuraikan dalam lanjutan cerita bahwa Eyang Syekh Jafar Rohman merupakan seorang pertapa dan berhasil mencapai kesempurnaan ilmu sejati, ajaran tauhid, dengan terbukanya keterangan jati diri Syekh Jafar Rohman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada wilayah Dusun Plombokan dan khususnya warganya untuk dapat bersyukur dan lebih meningkatkan amal ibadah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan ini pula, mudah-mudahan ibadah yang rutin maupun khusus yang berhubungan dengan tawasul kepada para wali dan ulama dapat lebih mantap diamalkan sebagaimana tercantum dalam skema silsilah keluarga. Dapat disimpulkan bahwa Eyang Syekh Jafar Rohman mempunyai garis keturunan hasil besanan antara Sunan Kalijogo, Raden Said, dan Sunan Ngudung, Syekh Usman Haji, Sunan Kudus. Atas hubungan pernikahan Sunan Muria, putra Sunan Kalijogo, dengan Dewi Sudjina, putri Sunan Ngudung, Sunan Kudus menurunkan putra Panembahan Pengulu Putih. Dari Panembahan Pengulu Putih menurunkan putra Panembahan Jogodipo. Dari Panembahan Jogodipo menurunkan putra Pangeran Sokusumo atau Pangeran Agung. Dari Pangeran Sokusumo atau Pangeran Agung menurunkan putra Pangeran Joyotruno, Jati Pendak. Dari Pangeran Joyotruno, Jati Pendak, menurunkan putra Pangeran Hartokusumo. Dari sinilah Pangeran Hartokusumo mempunyai 3 putra, yaitu putra pertama Raden Mas Hartokusumo yang menjadi menantu oleh Pangeran Wijil I dan dinikahkan dengan Raden Ayuretno Dumilah yang akhirnya menjadi Adipati Madiun. Makamnya terdapat di Ngadilangu, Demak, Jawa Tengah. Putra kedua Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman Ki Ageng Wono Ombo, Penembahan Wong Agung yang mengambil keputusan menjadi seorang pertapa dan makamnya berada di Dusun Plombokan. Saat ini, tepatnya Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Karena ibundanya Raden Mas Honggo Kusumo yaitu Raden Ajeng Dewi sering memanggil Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman. Dan karena tingginya kangennya seorang ibu kepada putranya, maka di kawasan Pendak Kota Kudus, belakang Masjid Menara Kudus, di sana terdapat juga makam Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman. Putra ketiga Raden Mas Honggo Taruno, makamnya di Desa Kanoman, Kecamatan Kerandangan, Kabupaten Pati. 3 bersaudara, putra Pangeran Hartokusumo, tersebut bersama-sama melakukan perjalanan sebagai musyafir ke arah Mojopahit dengan tujuan ke Candi Dermojenggolo Manik yang lokasinya berada di kawasan Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dan perjalanan akan diteruskan ke arah Pangeran Rejoso, Syahid Arif Segoropuro, dan ke Pangeran Kendilwesi,
berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Pangeran Rejoso dan ke Pangeran Kendilwesi. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah hutan belantara yang sangat luas. Pohonnya terdiri dari pohon mangga, hutan mangga atau alas poh atau alas pelem. Dan ternyata putra kedua yaitu Pangeran Raden Mas Honggo Kusumo Syekh Jafar Rohman tertarik untuk menghentikan pengembaraannya dan pada akhirnya memutuskan diri untuk melakukan semedi, bertapa, di hutan mangga. Tepat di Dusun Plombokan. Ah